Khususnya keluarga yang ditinggalkannya, yang berduka cita, Kau berikan hiburan selalu dari kekuatan firman Bapa, karena kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, hidupnya akan diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Roh Kudus, ambil alih semuanya agar setiap perkataanmu memberikan kekuatan baru bagi kami dan secara khusus bagi keluarga yang ditinggal oleh almarhum Bapak Beni Sendu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam. Selamat hari Minggu ya, luar biasa. Saya salut sama orang Manado. Kalau di Manado itu ibadah itu dari di minggu itu dari pagi sampai malam ya. Makanya saya kalau di Manado itu harus siapkan perut kosong dari rumah ya. Dulu zamannya praktek di sekolah teologi kan, kalau pergi praktek pelayanan berarti perbaikan gizi ya kan. Karena kalau di sekolah Alkitab kan makannya pampis, tau pampis? Ya, tongkol, ya sayur ikan tongkol tapi dicampur dengan daun bawang yang banyak dan tomat yang banyak ya. Cengkeh rica ya, ricanya sedikit sekali gitu kan. Jadi ya itulah kehidupan di kampus. Jadi kalau pergi pelayanan, wah perbaikan gizi nih. Kalau ada acara kumaus, acara ini kan dari acara ini sampai malam tuh makan terus pokoknya. Makanya berat badan saya di Manado itu 80 kilo kan. Nah setelah di sini berkurang ya kan, karena makanya tempe tahu saya tanggung ya kan, ikan asin pete ya kan, sambal terasi ya kan, tongkol ya kan, ikan. Kalau dibilang sama orang Manado baru makan babi gitu kan. Ya, tapi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita istilahnya kumaus ya kalau di Manado ya. Kumaus itu penghiburan yang terakhir ya. Terakhir menurut kita, tapi dari Tuhan dihiburkan selalu, amin. Tadi saya bilang sepanjang jalan apa ya arti kumaus? Yang lebih rohani deh, kumaus sepertimu Yesus ya, kumaus ya. Tadi lagunya cocok banget, kumaus sepertimu Yesus. Artinya bahwa hidup kita, goal kita di dalam pelayanan, di dalam hidup bergereja, berjemaat dimanapun saja berada, baik di Katolik, di Protestan, mau karismatik, mau Injili, sama saja goalnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, mau di gereja mana aja gitu kan? Karena saudaraku bahwa gereja tidak menjadi jaminan bahwa hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang menjadi jaminan hidup kita serupa dengan Kristus adalah respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan ketika hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan masalah berapa kali kita ibadah dalam satu hari, ya. Tapi yang menjadi persoalannya, ketika saudara beribadah, pulang dari tempat ini, meresponi kebenaran firman Tuhan atau tidak. Nah itu menjadi persoalannya, ya. Tapi saya percaya orang-orang Manado itu paling gemar ya membaca firman Tuhan, amin. Paling suka ya dan paling rohani. Bayangin, saya waktu di Manado naik delman ya, latahnya orang Manado beda sama latahnya orang Sunda ya. Latahnya orang Manado, wah ketika saya naik delman, terus kemudian ada teman-teman juga naik delman dan kudanya itu berak ya kan. Orang Manado darah Yesus. Berak aja pakai darah Yesus ya kan, berarti rohani banget kan. Tapi kalau orang Sunda apa? Kata-kata kotor keluar ya. Kata-kata kotor yang keluar. Kenapa saudaraku? Orang-orang Manado itu ketika artinya latah itu latahnya rohani. Kenapa? Karena dari dalam kandungan sudah dengar lagu rohani. Dalam kandungan sudah ke gereja, ya
kan? Terus keluar ke sekolah minggu gitu. Jadi iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Allah. Jadi setiap apa yang kita dengar itu akan timbul. Kalau kita selalu mendengarkan kata-kata kotor, pasti latah kita adalah kata-kata kotor. Tapi kalau kita selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita dikejutkan oleh sesuatu, pasti yang muncul adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, ketika kita diperhadapkan oleh, misalkan pada waktu kita mengendarai mobil, kita hampir ditabrak oleh motor atau oleh mobil yang lain. Nah, kalau orang Manado yang dengerin cuki main gitu kan langsung. Tapi kalau orang Manado yang dengerin firman Tuhan, darah Yesus, ya kan? Beda kan? Nah, tinggal saudara pilih mana saudara, ya kan? Yang mendengarkan cuki main atau darah Yesus, ya. Nah, atau orang udah main ya. Kalau sudah ngamuk ya kan sudah marah. Tapi saya percaya Manado yang sudah di Jawa itu lemah lembut dan murah hati. Amin. Ya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 40 ya. Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Ya, saudara mungkin punya HP, ya sekarang kan gampang ya. Nggak mungkin di HP semua ada Alkitab. Ayat 28 katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Artinya bahwa kita anak-anak Tuhan adalah diibaratkan seperti pohon yang ditanam di pelatarannya Tuhan, ya. Nah, apakah pohon itu akan terus berbuah atau tidak? Ya, misalnya, kalau saudara sekarang sedang musim durian, saudara cari mangga, kira-kira dapat nggak? Dapat mungkin di supermarket ya, kan? Tapi kalau di jalanan sulit karena tidak musim mangga. Nah, tiba-tiba ada musim mangga, kita cari durian. Mungkin sulit juga dapat mungkin kalau di total ya, supermarket yang selalu ada ya. Nah, saudara-saudara dikasih dapat, tetapi anak-anak Tuhan itu tidak mengenal musim buahnya. Kapan saja dan di mana saja kita bisa berbuah, asal hidup kita terus melekat dengan Tuhan ya. Hidup kita terus melekat dengan Tuhan. Dan bagaimana proses hidup kita melekat dengan Tuhan? Saudaraku, ketika kita hidup melekat dengan Tuhan bukan arti kita bebas dari hambatan, bebas dari persoalan, bebas dari masalah. Justru mungkin ketika semakin dekat sama Tuhan, itu semakin banyak musuhnya. Kenapa? Karena iblis itu gak senang ketika kita dekat dengan Tuhan. Iya ya, kenapa sejak saya mengenal Tuhan lebih dekat lagi kok banyak musuhnya ya, banyak yang gak suka sama saya ya. Saudara-saudara, kenapa? Ya, waktu dulu sebelum kenal Tuhan, iblis gak pernah ganggu kita karena sudah teman. Oh, dia orang Vietnam jadi gak usah diganggu. Tapi kalau sudah jadi lawannya pasti akan diganggu, betul nggak? Betul. Pasti lawan itu akan mengganggu. Biar orang itu menjadi temannya dia. Bagaimana berusaha iblis itu untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, misalkan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah duka cita ini mungkin, kalau dunia katakan kamu harus bersedih terus karena kehilangan seorang yang dikasihinya. Tapi Alkitab tidak seperti itu. Karena Alkitab berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi ketika hidup dalam Kristus, orang yang meninggal pun untung. Itulah kelebihan anak Tuhan. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Kita harus tahu. Karena orang Kristen itu semuanya serba untung, gak pernah rugi. Ingat, kalau bisnis ada ruginya, betul nggak? Tapi kalau anak Tuhan itu nggak pernah rugi, karena selalu untung. Di untungnya apa? Saudaraku, untungnya adalah pada waktu hidup, apa yang harus kita kerjakan selama kita hidup. Paulus katakan harus memberikan buah. Artinya kita pohon yang ditanam di pelatarannya Tuhan, itu Tuhan menghendaki
harus selalu menghasilkan buah pada musimnya, dan kapan saja Tuhan memerlukannya, kapan saja orang lain memerlukannya, dan buah itu tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Karena orang yang mengandalkan dan melekat Tuhan, di dekat Alkitab katakan di dalam ayat 28, dan tidak tahukah kamu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari langit ke ujung, dari ujung ke ujung, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya begini, bahwa Tuhan itu kekuatannya luar biasa. Ya. Saudara, kalau kita terbatas, saudara tidak tidur misalkan 2 hari 2 malam, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Kita akan lemah, kita akan loyo, kita nggak semangat lagi untuk beraktivitas, bahkan akibatnya sakit. Ada pernah saya temui melayani orang anak muda, dia 7 hari tidak tidur, jadi matanya melotot terus. Kenapa terjadi seperti itu? Karena stres, karena depresi. Ya, baru-baru ini mungkin saudara baca ya di Google atau ada namanya satu keluarga, namanya keluarga Oda, yaitu semuanya meninggal gitu kan. Jadi suaminya membunuh istrinya dan 3 anaknya. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, saudara sendiri ada depresi. Depresi akibat persoalan yang melilit hidupnya, dan dia nggak berdaya untuk mengatasinya. Kenapa nggak berdaya untuk mengatasinya? Karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Hidup kita kalau mengandalkan kekuatan sendiri juga nggak berdaya. Maka dari itu kenapa kita butuh satu pribadi penolong yang luar biasa dayanya, yang tak terbatas, bahkan dia tidak pernah mengenal lelah. Meskipun saya dan saudara seringkali membuat lelah, tapi Tuhan tidak pernah lelah dengan saya dan saudara. Dia tetap terbuka tangannya lebar untuk menyambut kita, meskipun kita kadang-kadang nyebelin, ya. Nyebelin sama Tuhan ya, nyebelin, nggak menyukakan hati Tuhan, nggak nyenengin hati Tuhan, ya kan? Nah, saudara-saudara kasih contoh, dan Tuhan itu mau dengerin, bayangin, dari miliaran penduduk yang ada di muka bumi ini, Tuhan mau dengerin curhat saudara semuanya, ya. Curhat saudara semuanya. Ada masalah apa? Curhat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak terbatas. Makanya saudara kalau ada masalah gak usah curhat di sosmed, ya. Banyak orang yang ada masalah curhat di story, curhat di sosmed, ya kan? Ingat, Tuhan itu nggak follow sosmed dulu, ya. Jadi kalau Tuhan nggak follow sosmedmu, dan kalau saudara curhat di sosmed, paling bahan kalau ada tertawan orang-orang. Tapi kalau saudara curhat kepada Tuhan, Dia akan berikan jalan keluar dan solusi. Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, masalah-masalah yang kamu alami adalah masalah-masalah yang biasa. Nggak ada yang luar biasa, betul nggak? Alkitab katakan masalah biasa saja, dan Allah akan menolong, memberikan solusi bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi artinya begini, setiap persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, pasti endingnya ada solusinya. Masa kalah sama sinetron, ya kan? Sinetron aja, telenovela aja, endingnya selalu bahagia. Ya, jadi kita harus tahu gambaran ketika kita ada masalah, pasti ada solusinya. Nggak mungkin nggak ada. Makanya bagi anak-anak Tuhan tidak ada kata depresi, kecuali kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Alkitab berkata, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu nggak pernah lelah. Kenapa kita perlu Tuhan? Tuhan nggak pernah lelah mikirin kita. Miliaran orang berbeda karakter, miliaran karakter, tapi Tuhan nggak pernah lelah mikirin kita. Itulah hebatnya Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan sangat bertanggung jawab atas hidup kita, dan lebih dari orang tua kita. Contohnya, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya kan? Sebelum Tuhan Adam dan Hawa lahir, artinya diciptakan oleh Tuhan, Tuhan prepare lebih dulu kan? Apa yang dipersiapkan oleh Tuhan? Tempat, ya, Taman Firdaus. Nah, setelah Taman Firdaus jadi pohon-pohonan, daratan dan lautan. Terus untuk menerangi cahaya ketika datang malam hari, ada bintang, ada bulan. Terus siang hari ada sinar matahari. Terus ada air, ya. Semua dipersiapkan Tuhan. Makanya kenapa manusia itu lahirnya di hari ke-6? Kenapa di hari pertama? Kalau di hari pertama belum ada apa-apa. Tuhan prepare sedemikian rupa dari hal yang kecil. Kenapa? Karena Tuhan mau anak-anaknya hidup penuh dengan damai sejahtera, dengan ketenangan, dengan ketenteraman. Nah, sama seperti kita kan. Pada waktu saudara yang sudah berkeluarga nih, tiba-tiba istri sedang mengandung. Ya kan, kalau sekarang kan cuman misalkan laki-laki di USG laki-laki, langsung siapin kamarnya warna apa?
Biru nggak mungkin pink kan? Ya, warna biru ya kan. Kalau perempuan siapin kamarnya, wah. Terus siapin apa lagi? Selimut, terus box ya kan, terus dorongan, pokoknya macam-macam, lengkap pokoknya sebelum baby itu lahir. Betul nggak? Nah, manusia yang seringkali kurang ajar aja dia tahu mengasihi anak-anaknya mau lahir, apalagi Bapak di surga. Dia terlalu baik buat saya dan terlalu baik buat keluarga ibu yang ditinggalkan oleh almarhum yang tercinta yang sudah pulang lebih dahulu dari kita. Kenapa dia sudah pulang? Karena tugasnya sudah selesai, sudah di garis finish, ya, di garis finish. Dan kita kapan gilirannya? Ya tunggu antriannya. Pengen cepat-cepat? Ya, siapa yang pengen cepat masuk surga? Nggak ada ya. Siapa yang yakin bahwa di sini pasti semua masuk surga? Amin. Siapa yang pengen cepat masuk surga? Nggak mau juga ya kan? Ya kan kalau mau masuk surga ya harus mati dulu seperti Pak ini. Kenapa saudara belum dipanggil Tuhan? Alasannya satu kok. Tugasnya belum selesai. Milih saudara masih 9 belum 10. Makanya masih diizinkan hidup. Jadi hidupnya untuk apa? Kalau dia bilang kita memang merdeka, tapi kemerdekaan itu jangan digunakan semena-mena, semaunya sendiri. Karena apa? Memang Tuhan kasih kemerdekaan pada kita, tapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jadi artinya bahwa Tuhan kasih kesempatan kita masih hidup, masih bernafas, berarti masih banyak PR yang harus kita kerjakan, ya kan? Mungkin anak-anak kita masih kecil, ya. Berapa Pak Benny udah dipanggil Tuhan? Oh anaknya udah gede-gede, udah pada menikah, ya kan? Udah nggak perlu ada yang dibiayain lagi. Betapa sedihnya kalau misalnya anak-anaknya masih kecil-kecil, betul nggak? Iya, itu kalau anaknya masih kecil terus udah dipanggil itu sangat sedih. Oh belum, apa mesti wah ibunya harus menjadi single parent, ya, menjadi bapak dan menjadi ibu juga. Ya ini ayo nikah lagi gitu kan. Cuma kan nikah lagi kadang anaknya nggak suka juga, nggak setuju juga. Makanya saya peringatkan ini, ibu-ibu yang janda yang mau menikah, pilih lihat-lihat ya. Jangan menikah orang yang sudah tahu, terrepot lagi kita. Pilih, saya bilangin sama ibu-ibu yang berdoa-berdoa, kalau mau menikah lagi pilih yang tajir melintir seperti itu. Kalau perlu yang sudah usianya udah mendekati, terus warisannya banyak gitu loh. Nggak taunya nggak pulang-pulang, kita dulu yang pulang. Saya mau katakan pokoknya semua yang terplanning dari Tuhan untuk kita pasti rancangan yang terbaik. Nggak mungkin rancangan kecelakaan. Makanya ikutin aturannya dan ikutin Tuhan aja deh. Nggak usah yang lain. Nggak usah dengerin apa kata orang, dengerin apa kata Tuhan. Karena hidup kita ditentukan bukan perkataan orang, tapi perkataan Tuhan Yesus Kristus itu yang paling benar. Kalau saudara ada masalah nggak usah cari orang pintar, saudaraku. Karena orang pintar belum tentu dia pintar beneran. Karena banyak orang pintar yang nggak lulus SD. Masa dia dikatakan pintar? Malah kita sarjana, S2, S3, kenapa datang orang pintar nggak lulus SD? Ya kan? Saudara tanya apa sama orang yang lulus SD? Apa yang kita dapat? Betul nggak? Berarti kita bukan orang pintar. Orang pintar kok masa datangnya kepada orang yang lulusannya nggak lulus SD? Masa S2 datang ke sana, ya kan? Nah, semua katakan saudaraku, makanya hidup kita jangan ditentukan oleh perkataan siapapun. Hanya perkataan Tuhan yang akan menentukan hidup kita dan perjalanan hidup kita semakin indah. Meskipun banyak masalah gitu kan, bukan berarti kita nggak ada masalah. Siapa yang ada masalah di sini? Siapa yang ada masalah di sini? Pasti ada masalah, dalam segala sesuatu ada masalah. Tapi bedanya anak-anak Tuhan dengan anak-anak yang di luar Tuhan dalam mengatasi masalah itu beda. Ketika anak-anak Tuhan, walaupun ada masalah kita tetap nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur. Selalu. Ini orang Kristen dan orang sinting ya. Ada masalah nyanyi. Ku mau selalu bersyukur. Ada kedukaan nyanyi juga. Malah joget-joget. Nah itulah orang Kristen yang nggak normal. Orang Kristen yang nggak normal. Kenapa dikatakan nggak normal? Masa lagi duka cita dia nyanyi, ya kan, kayak film India ya. Pada waktu ada masalah nyanyi juga, ya kan? Gembira nyanyi juga. Kenapa? Karena Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi Tuhan katakan bersukacitalah. Paulus dia menulis surat kepada jemaat di Filipi sampai 16 kata sukacita. Kenapa? Meskipun Paulus berada di dalam penjara, ya.
Kan Paulus waktu nulis surat kepada jemaat ini, dia berada di dalam penjara, tapi masih bisa nulis surat loh. Ngingetin orang yang lagi dalam masalah. Jemaat yang di luar penjara ditulis surat, kirim kepada mereka. Bayangin, di penjara masih bisa memberi support, semangat untuk orang-orang yang di luar penjara untuk tetap kuat. Harusnya kan kalau di penjara kan orang-orang yang datang menghibur Paulus. Tapi beda. Kenapa Paulus bisa lakukan seperti itu? Karena dia punya pribadi yang tahu persis tentang Tuhan yang dia kenal. Sebenarnya kalau hidup orang Kristen, kalau kenal Tuhan sebenarnya kita nih enjoy banget gitu loh. Sukacita banget. Kenapa? Ada masalah kita kenal Tuhan. Tuhan tahu persis dan bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara tahu kan? Saudara tahu lah Agnes Monica ya? Tahu nggak? Tapi kenal nggak? Nggak ya? Follow IG-nya nggak? Kira-kira kalau saudara follow IG-nya Agnes Monica, di follow back nggak? Hah? Kira-kira kalau saudara minta pertemanan di Facebooknya Agnes Monica, di follow back nggak? Kenapa nggak di follow back? Ya? Coba kalau saudara follow Facebooknya Ibu Sonya, di follow back nggak? Di follow back, atau Pak Stefan di follow back nggak? Follow back. Kenapa? Karena kenal. Kita follow Agnes Monica nggak kenal kita, makanya nggak di follow back. Tapi kalau follow Jesus pasti dia follow back kita. Amin. Karena dia kenal kita. Nah, saudara kenal Yesus nggak? Jangan cuma Yesus kenal kita. Saudara kenal Yesus nggak? Udah Kristen dari kandungan, masa nggak kenal gitu kan istilahnya. Nah, saudaraku, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, pasti apapun persoalan yang kita hadapi, kita masih bisa berkata, aku akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Kenapa filosofi Alkitab dalam Yesaya ini menggambarkan tentang Raja Wali? Saudara tahu ya burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu burung yang paling kuat lah ya, paling kuat, paling hebat. Karena burung Raja Wali itu gambaran sebuah kekuatan. Kenapa Tuhan nggak bilang burung emprit gitu loh ya? Burung emprit atau burung tekukur ya kan? Atau burung ya murai. Kenapa Tuhan nggak bilang seperti itu? Tapi burung Raja Wali. Karena saudaraku, kenapa filosofi burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu meskipun ada badai, dia tetap bisa terbang. Ya, bisa terbang. Maksudnya Tuhan itu menginginkan hidup kita sebagai anak Tuhan meskipun banyak problem, banyak masalah, kita itu tetap bisa terbang seperti burung Raja Wali. Jadi bukan masalah yang menekan kita, tapi kita yang terbang di atas masalah. Ya, kita yang terbang di atas masalah. Kalau masalah yang di atas kita, pasti kita akan tertekan. Hidup kita depresi, stres, gundah gulana, gak karuan hidup kita karena masalah di atas kita. Tapi kalau kita terbang di atas masalah, maka masalah itu tidak akan menggigit kita. Maka dari itu saudaraku, masalah itu kita nikmati, persoalan kita nikmati, welcome masalah. Anggap aja itu adalah ricah babi, anggap aja itu ya kan? Anggap aja itu tino rasa. Jadi kita nikmat. Oh iya. Jadi kita kuat. Tapi kalau masalah itu di atas kita jadi nggak kuat. Kenapa? Karena jadi berat, jadi beban berat. Akhirnya sakit-sakit lanjutannya, ya kan? Wah, dicek sana sih, aduh gula darahnya naik, aduh darah tingginya naik, ya kan? Kolesterolnya naik juga. Aduh, ya kan, dengan bangganya, aduh aku mau komplikasi katanya. Kayak supermarket, ada kolesterol ada darah tinggi ada, jantung tuh ada juga, liver ada, oh lengkap juga ya, darah tinggi ada juga, ya, oh lengkap misalnya, oh lengkap juga, oh bangga gitu, senang, oh lengkap katanya komplikasi. Dan saya mau katakan saudaraku, ya, bahwa kita hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hidup kita benar-benar bahwa apapun yang terjadi, kalau Tuhan izinkan mungkin hal-hal yang menurut kita buruk, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk buat kita. Karena rancangan Tuhan itu rancangan terbaik buat kita. Saya percaya keluarga Ibu De, Tuhan rancang sedemikian rupa dengan keindahan yang luar biasa. Karena Bapak Beni harus mengalami sakit sebelum meninggal, karena diproses dulu sama Tuhan agar dalam kesakitan dia tetap percaya
dan berserah kepada Tuhan. Saya mau tanya, lebih banyak memanggil nama Tuhan waktu sakit atau sehat? Hah? Ayo, waktu sakit atau sehat? Waktu sakit bro, Tuhan tolong saya, Tuhan help me please, Tuhan tolong aku. Tapi waktu sehat, entahlah Tuhan, mau aku mau belajar ke pasar, aku mau kesini, aku sibuk usaha, kerjaan banyak, entahlah Tuhan gitu kan. Tapi kalau sudah sakit, Tuhan tolong, aku pokoknya berdasar setelah sembuh, aku mau melayani Tuhan. Begitu sembuh, Tuhan tak dulu ya, itu kan cuma bagus hidup. Yang Tuhan sembuhin, itu ya orang yang nelayan yang lagi di lautan ya kan, udah terombang-ambing terombang-ambing di lautan, mau tenggelam dia kata janji sama Tuhan, tolong saya jangan sampai tenggelam. Aku berjanji Tuhan, aku akan melayani Tuhan setelah saya selamat dari badai kapal ini, angin ribut ini. Dia terus akhirnya Tuhan tolong. Setelah di darat, loh, Nasar kamu mana? Oh Tuhan, itu saya cuma bagus ini waktu di tengah. Orang sangir ya. Aduh, jadi pas sambil bilang ketawa gitu ya, pasti halus ya. Tapi enggak, saya pas sambil bilang itu dari kedua suaranya dinyanyikan gitu. Saya minta maaf kok. Siao. Sangir. Sangir. Ya, sangir itu ya dulu. Saya ada cerita ini yang menutup ya. Dia saling ini bersombong. Anak saya itu jabatannya tinggi. Tanya, apa itu? Tuh naik pohon apa tadi? Lucu lah banyak cerita lucu kalau di Kinado pokoknya banyak ketawa ya. Hati yang tidak ada obatnya banyak ketawa ya. Daripada kita kepaksa ketawa, kita ketawalah selama kita masih bisa ketawa. Tapi jangan ketawa sendiri, nanti repot. Saudara-saudara yang diselamatkan Yesus Kristus, jadi kita terbang tinggi seperti burung Raja Wali, walaupun badai hidup menerpa hidup kita, menerpa ibu desa keluarga, tapi kepergian Beni almarhum itu bukan badai hidup, tapi ada kemenangan buat Pak Beni, karena dia sudah tinggal bersama dengan Bapa di surga. Jadi kalau saudara mau ketemu Pak Beni, setialah sama Tuhan sampai akhir. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita berdoa, kita akan dengerin satu pujian dari keluarga.